olahraga ya. Kita bahas tentang tadi seri dari MotoGP Sepang ya. MotoGP Sepang Malaysia ini menjadi satu dari 3 rangkaian penutup seri di mana minggu depan nanti ada di mana namanya, ada seri di Qatar, dan setelah itu ada seri lagi di Valencia sebagai penutup. Jadi masih ada 2 race lagi, dan 2 race full race dan 2 race dari sprint race. Ya sebetulnya tadi untuk di Malaysia ini nggak banyak aksi overtake ya, karena karakteristik sirkuitnya ini lebih banyak jalur lurus. Jadi kekuatan motor yang menjadi unggulan utama, karena begitu banyak jalur lurus banget, tikungan juga tikungan cepat. Jadi ini sirkuit ya, kalau gue bilang lu punya data yang banyak lu bisa menang. Dan di sini kelihatan 1 sampai 5 Ducati, 1 sampai 4 ya Ducati semua. Dan ya ini agak sedikit kejutan di mana Quartararo justru berhasil nembus, padahal gue bilang dari segi power Yamaha nggak banget ya. Ya cuman tadi dia melihat bahwa basic ini agak goyang, nggak dapat pace-nya, baru dia masuk ke dalam dari segi tikungan, dan setelah itu nggak banyak aksi overtake. Ya untuk di seri ini juga menandai comeback-nya Enea. Jadi tahun ini betul-betul bukan tahun yang diinginkan oleh Enea Bastian ini ya, dimana mulai dari Portimao dia cedera, udah mulai sembuh ya, di Mugello cedera lagi, dihantam lagi, dan baru comeback kemarin di Thailand atau di Mandalika, dan tadi dia baru dapat pace 100%. Dan inilah Enea yang sesungguhnya. Jadi ketika orang banyak meragukan Enea nggak layak naik Ducati, ya langsung dihempaskan, karena performa dia jelek tahun ini bukan karena dia memang nggak bagus, tapi ya karena begitu banyak cedera yang dihadapi. Dan tadi gue bilang ini Enea udah mulai balik seperti Enea yang kita kenal tahun lalu, ketika dia dapat pace yang dia inginkan ya nggak akan bisa dikejar lagi. Ditambah motor Ducati yang dia kendarai, Ducati 2023 ini versi sempurna dari tahun lalu. Lalu ya di nomor 2 ada Alex Marquez. Ya Alex Marquez di Sepang ini dia berhasil memanfaatkan power Ducatinya. Kemarin di sprint race dia juga juara. Tadi sebetulnya di awal-awal race dia ya sempat dapat pace ya untuk bisa ngejar Enea, cuman karena Enea terlalu sempurna, dia nggak terlalu ngoyo ya, karena ya dia udah nggak ngejar apa lagi juga. Setidaknya dia ingin dapat podium, dan dia dapat podium nomor 2 dengan motor yang ketinggalan 1 tahun. Ini juga luar biasa, dimana motor yang ketinggalan 1 tahun di tangan Alex saja bisa juara 2, dimana tahun depan kan di tangan Ko-nya tuh. Lalu di nomor 3 ada Pecco. Nah ini dia, tadi Pecco sama Martin ini, Martin di posisi 4 ya. 2 rider ini di awal race kita disuguhi beberapa aksi ini ya, aksi kejar-kejaran, dimana di sini seolah Pecco ini menantang Martin ya, bahwa ya lu nggak secepat yang lu pikir gue bisa hadapi. Dan kelihatan banget di awal sebetulnya Pecco ini agak menunggu Martin ya. Ini Martin dalam artian menantang duel 1 lawan 1 ya. Martin beberapa kali sempat dapat overtake, cuman ya Pecco juga ngadepin ini dengan tenang, beberapa kali dihadapin juga. Dan justru ketika Pecco ini coba lebih menantang lagi, sebetulnya Pecco ini dari awal race dia bisa langsung ngacir ya, cuman dia nggak mau terlalu ngacir dulu, karena yang pertama ya takut jatuh lah istilahnya kayak gitu, karena poin pun juga kan misalnya cuma 11 dan sekarang unggul 14 ya. Setidaknya dia berhasil membuktikan lah sama Martin bahwa ya gue selama ini juara bukan karena gue ngacir, tapi karena kita bisa B1 one on one, dan itu dia buktikan tadi. Dan justru Martin ketika diajak duel B1 agak kurang ya, dan justru ya makin lama makin menurun, dan selisihnya 3 detikan ya dengan Pecco. Ya untuk seri Sepang ini nggak banyak yang terlalu bisa kita bahas, karena memang aksi-aksi overtake-nya pun sedikit. Dan yang gue soroti ya mungkin dari Aprilia, dimana Aprilia ini justru nggak ini ya, Aprilia sama kayak TM lah, betul-betul masih ketinggalan 1 step dengan Ducati, dan masih perlu banyak pengembangan lagi. Kelihatan dengan sirkuit yang nggak
sirkuit yang apa by data kayak Sepang tadi, mereka nggak bisa berbuat banyak juga, banyak yang jatuh juga tadi. Oke,